Hai semua, kembali lagi dengan Vivi Diary. Seperti biasa, aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini ya. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik kita jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Oke. Origin, loneliness, trap, wow, bully. Oke. Klarifikasi. Eka Pentacle. Oke, sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi, ada beberapa dari kalian ada keraguan, kegundahan, dan kebingungan. Ya, entahlah ya. Kalian memikirkan apa dalam hal pekerjaan kalian? Mungkin ada yang takut untuk melangkah. Mungkin ada yang takut untuk bergerak. Ya, kamu takut bahwa sesuatu yang kamu lakukan dalam hal pekerjaan itu salah. Kamu takut sesuatu keputusan yang kamu ambil dalam usaha atau pekerjaan kamu tidak benar atau tidak baik. Lah, semesta memberikan sebuah pesan di sini. Jika apa yang kamu ingin lakukan, yang kamu ingin putuskan, sebenarnya oke-oke aja. Sebenarnya baik-baik aja. Kamu sudah berada di sebuah keputusan atau jalur yang tepat. Ya. Untuk kalian yang lagi berusaha untuk menggapai atau mewujudkan keinginan kamu. Keinginan di sini macam-macam. Ingin cepat segera dapat jodoh, ingin kesuksesan dalam usaha, atau ingin mendapatkan momongan, ingin dapat pekerjaan, ingin bisa beli sesuatu, ya. Apapun itu yang menjadi harapan dan keinginan kamu, sebenarnya kamu akan bisa untuk menuai atau mendapatkan usaha yang kamu lakukan. Jadi di sini kamu harus memupuknya. Ya, kamu harus menyiramnya. Kamu harus tetap berusaha untuk mewujudkan apa yang kamu mau. Tapi untuk tumbuh kamu harus bersabar. Tapi sesuatu yang kamu tanam, sesuatu yang kamu buat, itu akan ada hasilnya nanti. Jadi di sini diharapkan untuk sabar. Jangan ketika kamu udah mau memulai sesuatu ya, udah berusaha untuk melakukan sesuatu, kayak contohnya kamu nanam pohon. Ya. Kamu baru nanam, tapi udah minta 1 hari langsung jadi hasilnya, langsung tumbuh buahnya, ya nggak seperti itu. Ya, di sini diminta untuk semesta bersabar, untuk menunggu, untuk menanti, sambil berusaha dan berdoa atas apa yang kamu inginkan atau atas apa yang kamu wujudkan. Pasti tumbuh, pasti membuahkan, ya. Tapi diminta untuk lebih bisa bersabar. Oke.
Terus di sini ada seseorang yang saat ini lagi merasa kesepian tanpa kamu. Ya, di setiap malam seseorang ini lagi meratapi karena keadaan dia lagi tidak baik-baik saja. Seseorang ini ingin memulai sesuatu yang baru sama kamu. Ada seseorang yang mungkin saat ini lagi mengalami keterpurukan soal keuangan, atau dia lagi kesepian karena ditinggalkan oleh seseorang, atau dia dalam kondisi keterpurukan, misalkan dia lagi sakit tapi nggak ada seseorang yang bisa ngerti atau memahami dia. Jadi kayak ada kondisi di mana seseorang tidak baik-baik aja, sehingga seseorang ini ingat kamu, mikirin kamu, ada keinginan untuk memulai pergerakan lagi dengan kamu. Ya jelas di sini dia ada penyesalan ya. Seseorang ini awalnya selalu mengabaikan kamu. Seseorang ini awalnya tidak menghargai kamu. Ya, tidak menghargai keberadaan kamu atau kehadiran kamu dalam hidupnya. Tapi ada kondisi di mana tiba-tiba sebuah karma menimpa dia. Dia sakit lah, dia terpuruk, dia ditinggalkan. Lah, dalam kondisi karma tersebut, dia baru mengingat kamu. Ya, dia baru kehilangan kamu. Kayak gitu. Oke, sekarang ada trap. Ya. Hati-hati jika kamu mengenal seseorang yang baru. Jadi untuk kalian yang baru PDKT, kayak ini tuh masih gebetan kamu, atau bahkan bisa pacar kamu sih. Yang dimana seseorang ini dengan sengaja membuat kamu cinta, dengan sengaja membuat kamu terjebak dan terkegantungan sama dia. Jadi ini orang kayak love bombing gitu ya, dimana dia kayak ngejarin kamu banget, ngeyakinin kamu banget, merhatiin kamu banget. Lah, nanti ketika dia ngerasa kamu udah terjebak oleh cintanya, udah terjebak, terayu, terikat dengan kata-kata manisnya, dia akan narik diri. Jadi waspada dan hati-hati. Jika seseorang baik-baikin kamu tapi baik banget, merhatiin kamu tapi perhatian banget, ya, seolah-olah menjadi obat untuk kamu, tapi ternyata obat yang kamu minum adalah obat ketergantungan, ya, sehingga kamu kayak bergantung sama dia, nggak bisa lepas sama dia, terjerat sama dia, ya. Jadi kalau masih gebetan atau pacaran, janganlah kamu berharap lebih ketika seseorang itu memberikan perhatian, kasih sayang. Jangan terlalu menunjukkan kebucinan kamu atau rasa sayang kamu secara berlebihan. Ya, karena aku melihat ada beberapa dari kalian, ada seseorang yang mendekat dengan sengaja memberikan cinta bertubi-tubi sama kamu. Ya kayak, loh kak, masa orang gak boleh cinta? Boleh, tapi ini yang terlihat berlebihan banget. Yang awalnya kelihatan ngejerin banget, tapi seseorang ini malah akan menjadi luka terhebat kamu. Karena apa? Dia memang tertarik, dia memang cinta, tapi kayak nggak tulus, ada somethingnya. Dia nunggu momen ketika kamu benar-benar udah bergantung sama dia, udah melekat sama dia. Ya. Kayak jadi toksik nantinya ke depannya. Ya, kayak dia dengan sengaja menjerat kamu dengan gombalannya, dengan cintanya, dengan perhatiannya. Tapi nanti ketika dia berantem sama kamu, ada masalah, ada konflik, dia akan menjauh. Dia akan menghindar, dia akan narik diri, sehingga kamu kayak stres dibuatnya, kehilangan banget dia. Oke. Tetaplah bersabar, meskipun ada beberapa yang lagi banyak digosipin orang, lagi dibully orang, lagi diomongin orang, entah itu depan kamu, entah itu secara langsung. Biarkan saja, gak perlu kita berisik, gak perlu kita balas dengan sebuah kata-kata atau sikap yang kurang baik. Kita diamkan saja. Selagi nggak mukul kamu, selagi nggak nyenggol kamu, ya udah,
Kita nggak bisa memaksakan semua orang itu suka sama kita. Karena yang suka kita nggak perlu penjelasan, nggak perlu klarifikasi. Dan yang nggak suka kita, mau kita klarifikasi, mau kita baik-baikin, tetap ada celah untuk nggak sukanya. Ya, jadi ya udahlah, kita terima aja, kita fokus sama diri sendiri aja. Nggak perlu kalau kita nggak suka sama orang dibuat status, dibuat story, ya. Malah menunjukkan kualitas kita yang sama aja sama mereka. Jadi ya udah, biarkan aja, tetap jaga pikiran kita selalu positif. Kalau kamu ikhlas, kalau kamu nggak ngebales, nanti Tuhan yang akan balas, semesta yang akan balas. Tapi beda cerita ketika kamu diuji, dibully seseorang, diejek seseorang, dihina seseorang, kitanya balas. Berarti kita nggak lolos dalam ujian tersebut. Ya, derajat kita itu akan naik, kayak kita itu dikasih ujian, akan dinaikkan derajat, tapi sabar. Tapi cobalah untuk tenang menghadapi apapun yang saat ini terjadi dalam hidup kamu. Ya, karena itu tadi ya, kita nggak bisa memaksakan orang lain itu suka sama kita semua. Ya, pasti ada pro kontranya. Oke. Energi hari ini. Ada yang akan melakukan sebuah perjalanan di sini, tapi diharapkan untuk berhati-hati dalam melakukan sebuah perjalanan. Mungkin ada perjalanan untuk pergi ke rumah temen, ada perayaan, ada kumpul-kumpul, ada reuni, ada acara keluarga, ada acara pernikahan, atau di sini bisa jadi ada pindahan rumah, ya. Tuh kan, passion, sabar. Mungkin beberapa dari kalian lagi emosi nih, ya, lagi emosi sama tetangga, lagi emosi sama pasangan, lagi emosi sama anak, lagi emosi sama rekan kerja atau siapapun. Diharapkan tuh sabar. Di sini memang kebanyakan sabar semua sih. Yang pertama, sabar dalam pekerjaan atau sesuatu yang kamu inginkan atau raih. Bisa jadi kayak tentang pekerjaan. Kamu yang belum dapat pekerjaan ingin banget segera dapat pekerjaan, sabar. Ya, banyakin berdoa, lebih banyak berusaha, tanya-tanya ke teman, cari di internet, ya, nggak perlu malu. Oke. Dan yang kedua, kamu bikin usaha. Jangan belum apa-apa kamu udah minta sukses. Jangan belum apa-apa kamu udah minta hasil yang berlebihan. Ya, namanya usaha, untung rugi itu akan kayak akan kamu jalani gitu loh. Ada untung pasti ada rugi gitu ya. Di sini harus mempersiapkan diri. Jangan ketika untung aja seneng, tapi ketika rugi nggak mau menghadapinya dengan sabar. Kayak udah ngambek, udah marah, udah tantrum, ya nggak bisa seperti itu. Kalau kamu misalkan ada keinginan untuk punya anak gitu ya, belum garis 2 udah pingin banget, ya sabar, berusaha dan berdoa, jangan menyerah gitu ya, jangan bersedih, jangan putus asa. Ya, mungkin kamu belum diberikan karena waktunya nggak tepat. Menurut kamu tepat, tapi menurut Tuhan waktunya belum tepat. Jadi sabar. Ya, ada juga kamu ingin apalah ya, mendapatkan apapun itu diminta untuk sabar. Pasti ada, pasti kamu dapatkan, tapi waktunya yang kamu harus bersabar. Atau di sini tadi ya, dibully, diomongin, digosipin, ya udah sabar aja gitu loh. Kalau kamu balas, kamu nggak lolos dalam ujian Tuhan, ya kamu sama seperti mereka. Kalau kamu balas, bikin story, ya itu sesuatu yang nggak bijak gitu. Biarkan, terserah orang ngomong apa selagi nggak mukul kamu, ya. Karena kita itu kecil dihina orang, besar dicurigain, ya.
benar, difitnah, salah, dihina-hina, dijatuhkan dan sebagainya. Jadi sabar. Karena apa? Kalau orang udah nggak suka, ada aja, ya. Tapi kita juga nggak boleh bales dengan omongan seperti mereka, bales dengan tindakan apa yang mereka lakukan. Nggak perlu. Cukup diam saja. Kalau nggak suka, tutup telinga kamu, ya. Di sini sabar. Biarkan semesta yang membalas. Kalau kamu bikin story, bikin status, marah-marah juga, tantrum juga, sama seperti mereka, nggak ada bedanya, ya. Ya, ada seseorang yang meratapi kesedihan, dimana seseorang ini cinta banget sama kamu. Dia akhirnya mengingat kamu, dia kehilangan kamu, karena ada keterpurukan yang terjadi dalam hidupnya. Dimana seseorang ini kayak dengan sengaja dulunya meninggalkan kamu, menyepelekan kamu, menganggap kamu sebelah mata. Tapi di saat dia terpuruk, akhirnya dia sadar bahwa kamu adalah seseorang yang terbaik. Ada yang lagi capek, ya. Kalau di sini lagi capek, usahakan untuk istirahat, jangan dipaksakan atau diforsir untuk tubuh kamu kerja dan kerja terus, ya. Kalau kamu capek, luangkan waktu untuk beristirahat sejenak. Energi untuk hari ini. Ada jurnal, 2 kali jurnal, ya. Kayak di sini diminta untuk kalian yang suka lupa, sering lupa, tolong dicatat rencana-rencana kalian, ya, agar kamu tidak melupakan apa yang menjadi perjanjian, atau kamu udah janji sama seseorang tapi lupa, atau bayar sesuatu kamu lupa. Lah di sini diminta untuk tulis aja biar kamu nggak lupa apa yang menjadi rencana-rencana kamu, tanggungan kamu atau kewajiban kamu. Mungkin beberapa dari kalian ada yang kurang minum ya di sini, ya. Karena di sini coba deh perbanyak minum, jangan sampai tubuh kamu dehidrasi, ya. Karena di sini air putih, air minum sangat penting bagi tubuh kamu. Jadi coba untuk kalian yang kurang minum, sibuk kerja, lupa minum, ya, paling enggak kamu harus perbanyak minum agar nggak menjadi sakit yang macam-macam. Atau ternyata kamu sering keliengan, coba deh pikirkan ulang apakah kamu udah minum yang cukup di setiap hari gitu ya. Jadi kayak aku melihat di sini kayak ada yang diminta untuk memperbaiki minum. Mungkin gampang capek juga, ternyata kamu dehidrasi ya, kayak kurang minum. Lah mungkin aku udah minum tapi minumnya manis-manis ya, bukan bener-bener minum air putih. Ini beberapa di kalian diberikan pesan nih, ayo awas nih, tubuh kamu nih udah memberikan respon yang kurang baik nih. Awas nih, tubuh kamu udah memberikan sinyal-sinyal kurang baik nih gitu loh. Udah nih, stop minum minuman yang berwarna, yang manis-manis. Kamu harus perbanyak minum air putih untuk kesehatan kamu ke depannya. Jangan sampai kamu di sini mengabaikan hal yang mungkin menurut kamu sepele, tapi ini adalah sesuatu yang penting untuk kamu ke depannya. Jadi beberapa dari kalian di sini ya udah kebanyakan duduk, kurang minum, hawas dan hati-hati. Ya, terus di sini
memang minum kamu banyak, tapi minumnya manis-manis. Awas, hati-hati. Mungkin kalau saat ini beberapa nggak terlalu berpengaruh gitu ya, tapi untuk kedepannya. Jadi diwanti-wanti ya sama semesta di sini dengan pesan memberikan petunjuk ya tentang air minum, air putih ya. Lah, kalau di sini kayak ada capek ya, di sini disuruh untuk pijat. Jadi kalau kamu memang merasa capek, males ya bawaannya. Kalau badan itu capek, kita tuh kayak males ngapa-ngapain gak sih? Kayak jadi gak semangat untuk kerjanya. Jadi gampang putus asa, nggak powerful gitu loh. Ya, energinya itu jadi nggak maksimal gitu. Jadi ngelakuin apa-apa kalau kita capek itu kayak males gitu jadinya. Ya, kerja males, ngelakuin pekerjaan rumah jadi males, ngapa-ngapain males, pinginnya rebahan aja. Oke lah sehari 2 hari, tapi kalau terus-terusan ya gimana kerjaan, jadi berantakan. Ya, lah makanya di sini coba diluangkan untuk istirahat. Kalau memang badan kamu tuh lagi capek banget, coba untuk perbanyak air putih juga. Mungkin kamu beberapa yang sering capek bangun tidur bukannya fresh tapi kayak capek, males banget, coba ya minumnya diperhatikan nih air putih. Sama di sini mungkin ada yang kalau capek coba deh luangkan waktu untuk pijat ya, untuk pijat, spa, relaksasi gitu. Ya, mungkin ada titik-titik dalam tubuh yang perlu direlaksasi, tangan, mungkin ada yang kakinya sakit di sini ya. Coba ya di sini, terus ada yang kepalanya sering pusing, nyeri pinggangnya. Nah, ini beberapa yang pinggangnya sakit, kebanyakan duduk, kurang air minum. Ya, tangannya pegel-pegel, jadi luangkan waktu deh untuk pijat di sini. Ada yang berencana untuk melakukan perjalanan kah di sini? Ya, ada yang melakukan perjalanan atau ada rencana untuk ya mengunjungi teman, ada rencana sebuah acara, melakukan perjalanan tertentu, atau kamu kayak ngeliatin tiket pesawat, ya ngeliatin tiket kereta, atau kayak scroll media sosial ngeliatin tempat destination yang indah dan kamu pingin banget untuk datang ke sana gitu. Oke. Energi untuk hari ini, apa yang terjadi untuk hari ini? Tuh, lupa sesuatu ya. Awas jangan sampai lupa sesuatu. Makanya di sini semesta ngomong kalau kamu itu lebih baik tulis di buku atau tulis di catatan kamu, di jurnal kamu. Ya, jangan sampai kamu ngelupain sesuatu yang penting. Ada acara lah, janjian sama seseorang, atau harus bayar sesuatu, harus beli sesuatu, harus ngerjain sesuatu. Awas jangan sampai lupa. Ya, apapun itu disuruh untuk nyatet di buku harian kamu, di buku catatan kamu, di jurnal kamu. Ya, biar kamu nggak melupakan sesuatu di sini. Oke. Ya, kalau kamu merasa diserang, diintimidasi, dibully oleh seseorang, diharapkan untuk sabar, nggak boleh untuk membalas, biarkan semesta yang membalas. Kalau kamu membalas, berarti kamu nggak lolos dalam ujian semesta. Ya, ingat-ingat itu. Memang sih dalam hubungan perkawanan lebih baik sedikit teman tapi kawan itu baik ya, tanpa kepalsuan, daripada kita banyak-banyak teman tapi kita nggak tahu orang itu benar-benar tulus atau enggak. Bisa jadi apa yang kita omongkan nanti ya nyebar ke orang lain. Hati-hati juga dalam bercerita atau curhat. Nggak semua orang itu suka sama kita, nggak semua orang itu pro sama kita, nggak semua orang itu yang terlihat baik itu baik untuk kita. Jadi sekiranya kalau kamu punya cerita aib, lebih baik kamu simpan sendiri.
Ya, takutnya nanti oke, saat ini masih baik, takutnya kalau lagi nggak baik diomongin ke orang lain. Ada seseorang yang lagi merindukan kamu, seseorang di masa lalu kamu, meratapi kenangan bersama dengan kamu. Seseorang ini lagi tidak baik-baik saja sehingga dia lagi keinget kamu, kangen sama kamu. Ya. Terus di sini beberapa akan diinterogasi oleh orang yang berpengaruh. Mungkin ya kamu ditanya-tanya bos kamu, atau kamu ketemu di jalan sama seseorang yang sangat berpengaruh dan kamu ditanya-tanya, atau ada yang akan ditanya sama mertua, atau ada seseorang yang ditanya oleh pasangannya, ya. Oke, kita akan tarik pesan semesta untuk hari ini ya. Pesan semesta untuk hari ini. Keadilan. Supaya situasi ini dapat teratasi dengan baik dan adil, tunjukkan ketulusan dan kejujuran terhadap semua orang yang terlibat. Beranilah berbicara jika kamu merasa benar. Oke, apa yang kamu lakukan dalam pekerjaan ya ini ya. Apa yang kamu lakukan dalam pekerjaan sebenarnya oke-oke aja. Jangan takut apa yang kamu lakukan itu salah. Ya, jadi ini untuk kalian yang mengalami kegundahan, merasa ada sesuatu yang salah, ya beranilah untuk berbicara dan berkata. Ini dalam pekerjaan ya, karena akan ada sebuah keadilan yang datang untuk kamu. Ikuti intuisi kamu, percaya dan ikuti intuisi kamu, belajar dari pengalaman masa lalu, merespon yang terbaik saat ini dan memiliki pengharapan untuk masa depan. Satu lagi, berani katakan tidak ya. Jadi ini kayak tentang sesuatu ya. Jadi akan ada keadilan untuk kamu kalau kamu berani untuk berkata tidak, berani berkata benar. Ya, miliki keberanian yang cukup untuk mengatakan tidak kepada orang-orang yang menurut kamu hanya menghabiskan waktu kamu dan mencoba mengambil keuntungan dari kamu. Menjaga jarak tanpa membenci. Ya, misalkan di sini bisa jadi kamu merasa nggak adil ya. Hal sepelenya gini, kamu diajak teman kamu keluar, ya, diajak teman kamu keluar. Kamu ada merasa ketidakadilan. Karena kalau kamu keluar, itu yang bayarin kamu terus, yang traktir kamu terus. Dalam hati kamu juga ingin dong gantian, nggak harus kamu terus. Lah, kalau di sini kamu merasa ada ketidakadilan, berani ngomong enggak. Kalau kamu memang nggak berani untuk ngomong, ayo dong gantian bayarnya, ya berani bilang enggak, berani untuk menolak, jangan gak enakan. Ya biar ada keadilan buat kamu. Kalau orang itu, ya kamu udah tahu gak baik, orang yang ngotot, ngeyelan, nanti marah, ngambek, ya udah lebih baik kamu jaga jarak. Ya menjaga jarak itu gak perlu membenci, tapi kita jaga jarak. Ya, kita nggak perlu lah menghabiskan waktu kita, buang-buang uang, buang-buang energi untuk seseorang yang toksik, untuk seseorang yang ada dalam hidup kamu hanya ingin mengambil keuntungan dari kamu. Berani ngomong enggak, gitu loh. Ya, ada juga nih, ada teman kamu yang kamu tahu apa yang dia ajak itu sesuatu yang salah. Kamu galau, udahlah daripada kita galau, ayo minum-minum obat-obat dan sebagainya. Kamu tahu sesuatu itu merugikan buat kamu. Selama ini kamu gak enakan, sehingga kamu bilang iya-iya aja. Apa yang kamu dapat itu adalah sesuatu yang rugi untuk kamu, sesuatu yang merusak tubuh kamu. Lah, di sini ya keadilan itu gak dari buat diri kamu aja, buat tubuh kamu aja. Kalau kamu nurutin mereka, yang ada nanti kamu sakit sendiri. Ya, yang ada kamu ngerugiin diri kamu sendiri. Biar tubuh kamu juga mendapatkan keadilan, berani ngomong enggak. Kamu tahu apa yang baik, apa yang kurang baik. Jangan karena enggak enakan kamu iya-iya aja. Ya. Sama pasangan, teman, siapapun, misalkan pinjem uang. Kamu tahu dia pinjem itu enggak pernah balik loh. Ya, enggak pernah balik.
Dan itu kamu merasa nggak adil. Wah, enak aja nih, dia yang pinjam happy di sana, seneng di sana, storynya happy banget, storynya seneng banget, makan enak dan sebagainya. Aku yang minjemin, ya nggak pernah jalan-jalan, kerja terus, kok kayak nggak adil ya gitu. Ya kamu berani ngomong, ya. Kalau temen kamu mau pinjam, kalau itu kamu tahu udah kebiasaan gak pernah balik, udah kebiasaan ngutang mulu, tapi ya utangnya itu bukan buat benar-benar buat kebutuhan, tapi untuk seneng-senengnya diri sendiri, berani bilang enggak, berani nolak untuk keadilan diri kamu, ya. Pokoknya apapun, mau utang, mau kamu dimanfaatin, apapun itu, ya, mau pasangan, kamu jangan takut ngerasa kayak nanti dia nggak cinta lagi. Lah buat apa kalau bersama dia hanya ngerugiin kamu? Siapa tahu dia sama kamu cuma butuh uang kamu aja, ya buat apa gitu, rugiin kamu banget kan. Jadi kalau kamu merasa ada ketidakkeadilan, ya, mau ajakan kayak gimana pun, mau ancaman kayak gimana pun, berani bilang enggak. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk hari ini ya. Bye bye.